Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat dikumpulkan di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada Al-Hadithut Tasi' Asyar, hadis ke-19, di mana hadis ini seperti yang telah kita terangkan, di dalamnya berisi wasiat, wejangan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak paman beliau, yaitu sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita bacakan haditsnya kembali. Beliau bercerita, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda kepadaku, ya gulam, inni uallimuka kalimat, wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya umat ini mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan kepada dirimu. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik.
Dan jikalau mereka berkumpul untuk memberikan suatu mara bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak mampu melakukannya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan pada dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam satu riwayat pada selain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Ini telah kita terangkan makna dari penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga syariatnya, menjaga agamanya, menjaganya dengan cara senantiasa mempelajari agama ini, dia amalkan dan dia dakwahkan kepada manusia. Menjaga perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan dan menjalankannya sesuai dengan kemampuan. Menjaga larangan Allah, yaitu dengan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala yang aku larang maka tinggalkanlah ia, dan segala yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berada di hadapanmu. Dalam artian Allah akan berikan pertolongannya kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjagamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kamu berada dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau berada dalam kondisi sempit. Ini juga sudah pernah kita jelaskan bahwasanya seseorang manakala di saat dia lapang, senang, berada dalam kondisi yang bergembira, kemudian di saat itu dia mampu mengingat Allah, dia mampu beribadah kepada Allah, tidak lalai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat dia di saat ia berada dalam kesempitan. Allah akan tolong dia dan Allah akan keluarkan ia dari kesempitannya. Kemudian dikatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang tidak menimpa dirimu, maka hal tersebut tidak akan bisa mengenai dirimu, dan apa yang pasti menimpa dirimu maka tidak akan mungkin meleset darimu. Artinya segala yang Allah takdirkan, takdir Allah itu berjalan. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah dituliskan. Maka kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas diri kita. Kalau ada suatu musibah menimpa kita, maka musibah itu pasti akan menimpa kita, tidak akan mungkin meleset dari kita. Sebagaimana kalau ada musibah turun, tapi Allah tidak inginkan hal tersebut menimpa diri kita, maka biar bagaimanapun kita tidak akan tertimpa musibah itu. Nah, ini keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman dengan segala yang Allah tetapkan, maka hidupnya akan senantiasa tenang dan berada dalam kondisi yang tetap terjaga. Berbeda orang yang tidak beriman dengan takdir Allah. Ketika musibah menimpa dirinya, dia akan frustasi, dia akan merasa hidup ini sudah tidak ada lagi. Dia akan berusaha dan bagaimana bisa mengakhiri hidupnya, wal'iyadzubillah. Ini keadaan sebagian orang yang tidak beriman dengan takdir. Tapi kalau dia beriman dengan takdir, maka dia yakin bahwa semua yang menimpa dirinya, maka itu adalah suatu ketetapan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menginginkan suatu kejelekan kepada dirinya. Allah inginkan hikmah di balik musibah itu, dan itu terkadang baru dia lihat, baru dia sadar tatkala ia menjalani kehidupan ini. Betapa banyak ya
mungkin kita telah mengalaminya. Ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan menimpa diri kita, tetapi dengan berjalannya waktu, berjalannya hari, berjalannya bulan dan tahun, baru nampak bagi kita ternyata ada kebaikan di balik apa yang menimpa saya tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa dirimu tidak akan mungkin meleset, dan apa yang tidak menimpa dirimu maka tidak mungkin akan mengenai dirimu. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan menyebutkan 3 perkara. Yang ini dari perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabar." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah akan datangkan, Allah akan kirimkan manakala kita mau bersabar. Manakala kita mau bersabar. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesabaran adalah perkara yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Sabar artinya menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram tatkala ada sesuatu yang menimpa diri kita. Menahan lisan kita, menahan anggota badan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ada sesuatu yang menghampiri kita. Sabar dia, dan dia mampu untuk melakukan hal tersebut karena dia yakin bahwasanya dengan kesabaran maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada dirinya. Makanya Nabi bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada dirinya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi pemberian yang namanya kesabaran. Yang namanya kesabaran. Iya. Dan kesabaran kita tatkala kita menjalani hidup ini, kesabaran kita tatkala kita melaksanakan perintah Allah, kesabaran kita tatkala kita meninggalkan larangan Allah, itu juga butuh dengan kesabaran. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Allah perintahkan untuk sabar. Kemudian cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Karena kesabaran butuh kesabaran, Allah perintahkan lagi, wasabiru, dan kuatkan kesabaran kamu. Kuatkan kesabaran kamu. Nah, seorang yang sabar itu terus bersabar. Tidak seperti ucapan sebagian orang bahwa katanya sabar itu ada batasnya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Yang namanya sabar ya sabar. Kalau sudah tidak ada batasnya, ya bukan sabar lagi namanya. Nabi perintahkan apa? Isbiru, sabar kalian. Apakah kata Nabi sampai kalian sudah tidak sanggup lagi? Tidak. Kata Nabi, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Maksudnya sampai apa? Sampai mati, Pak. Kita diperintahkan untuk sabar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sabar itu memang berat. Makanya Nabi SAW ibaratkan kesabaran itu seperti dia. Nabi sebutkan as-salatu nurun was-sabru diyaun. Sabar itu cahaya, salat itu cahaya, dan sabar itu cahaya. Jadi Nabi sebutkan salat dan sabar itu cahaya, dua-duanya cahaya. Tapi bahasanya Nabi beda. Salat Nabi bahasakan dengan nur. Sabar Nabi bahasakan dengan diya. Nur dengan diya sama-sama artinya cahaya. Tapi bedanya apa? Nah, kata para ulama, kalau nur itu cahaya yang disertai dengan keindahan.
cahaya yang enak. Nah, itulah cahaya yang ada pada solat. Dan Allah bahasakan nur untuk cahaya bulan. Lihat cahaya bulan itu. Nah, indah dia, tidak membakar, ya, menerangi, dan itu diibaratkan seperti solat. Orang yang menjaga solatnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabar Nabi sebutkan dengan bahasa dhiya. Dhiya artinya cahaya, tapi cahaya matahari. Beda antara cahaya bulan dan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari sifatnya membakar, sifatnya panas, sifatnya menyilaukan. Nah, itulah kesabaran. Beratnya seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Artinya kalau seseorang, ya, tidak kuat di dalam menahan dirinya, maka dia tidak akan gugur. Maka dia akan gugur dari yang namanya kesabaran. Iya, dia akan gugur dari yang namanya kesabaran. Makanya kalau seorang melihat akhir dan kesudahan dari bagi orang yang bersabar, maka luar biasa betapa indahnya. Seorang penyair pernah mengatakan, as-sabru mislusmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu ya seperti namanya, pahit rasanya, tapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Nah, tapi banyak orang tidak sabar, Pak. Banyak orang tidak sabar. Dan kesabaran ini juga yang akan menjadikan kita beruntung dan terlepas dari yang namanya kerugian. Dalam surat yang kita hafalkan bersama, suratul Asr, Allah bersumpah di surat itu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali 4 golongan. Nah, 4 ini tidak akan merugi nih, berarti pasti akan beruntung. Siapa mereka? Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh, wa tawasau bil haq, saling memberikan tausiah untuk menetapi kebenaran, yaitu berdakwah di jalan Allah, wa tawasau bis sabar, dan ia saling memberikan wasiat, memberikan nasihat, pesan-pesan untuk menetapi yang namanya kesabaran. Sabar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa dari jalan keberuntungan manakala kita mampu untuk bersabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menimba ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semuanya butuh dengan kesabaran. Ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Kalau kita berbicara tentang sabar, Pak, tidak lepas dari 3 ini. Lihat apa saja yang kita butuh sabar di dalamnya, tidak lepas dari 3 ini. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Dan ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sabar untuk menjalankan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar menurunkan Quran itu kepadamu wahai Muhammad. Quran diturunkan, di dalamnya ada perintah. Kemudian apa? Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum Rabb kamu. Perintah untuk bersabar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah gandengkan dengan sabar kamu dalam beribadah itu. Karena memang
tatkala kita beribadah, mungkin kita akan jumpai hal-hal yang memberatkan. Mungkin kita akan dapati perkara-perkara yang membuat kita sulit, membuat kita susah, membuat kita harus berkorban. Tapi sabar, dan perintahkan keluarga kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah di dalamnya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi ketika kita mengajari anak dan istri kita, kita mengajari keluarga kita, kita perintahkan mereka untuk beribadah, ini juga butuh kesabaran. Sabar. Jangan mudah ketika misalnya sudah dia lihat tidak mampu, tidak mau, maka dia sudah tidak hiraukan lagi. Sudah, kamu, saya. Bukan seperti itu. Ya, seorang diperintahkan untuk sabar, karena tidak mudah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Butuh dengan kesabaran. Dan terus dia ulang-ulang itu. Tidak mampu, tidak bisa terima hari ini, besok lagi, dan terus bersabar. Terus bersabar sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada dirinya. Sampai Allah membukakan kepada dirinya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidayah itu sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya. Nah, kemudian sabar dalam menjalankan atau meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Segala sesuatu yang berbau syahwat. Syaitan tatkala melancarkan serangannya kepada manusia, menyesatkan anak cucu Adam, maka dia punya dua senjata. Senjata pertama adalah senjata syubhat, yang membuat orang rancu di dalam agama ini, berpikir menyimpang dalam agama ini. Dan yang kedua, senjata syaitan adalah syahwat, yang membuat orang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, disebutkan bahwa untuk melawan serangan syaitan ini, dua perkara ini, kita juga butuh dua perkara, yaitu ilmu dan kesabaran. Ilmu akan membantah syubhat, kesabaran akan mengalahkan syahwat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Lamma sabaru, itu mereka bisa lakukan tatkala mereka mampu bersabar, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Keyakinan di sini adalah ilmu. Keyakinan di sini adalah ilmu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan mereka-mereka yang mampu bersabar tatkala mereka berada dalam kesempitan, tatkala mereka berada dalam penderitaan, tatkala mereka ditimpa musibah, tatkala berada dalam kondisi perang. Ulaikal ladina sodaku, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dan perhatikan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan nasihat beliau di dalam Al-Qur'an, di surat Luqman. Dan ini sebagai contoh bagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Diajarkan dulu anak itu kepada iman, tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkan kepada mereka untuk ingat kepada hak kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa?
diingatkan kepada sang anak agar mereka menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu menjalankan solat, menegakkan solat, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan bagaimana nasihatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku, dipanggil dengan panggilan kelembutan. Aqimis shalah, dirikan salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak itu diajarkan untuk mereka mengerjakan salat. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat tatkala berumur 10 tahun. Pukulan pendidikan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebagaimana nasihat Luqman, wa'mur bis shalah, perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat. Aqimis shalah, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, lakukan, perintahkan mereka untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Kemudian apa? Wasbir 'ala ma asabak. Kemudian Luqman mengingatkan anaknya bahwa di dalam hidup ini pasti akan ada hal yang menimpa dirinya. Tidak semuanya ada kegembiraan, tidak semuanya ada tawa dan ceria. Di sana ada kesedihan, di sana ada tangisan, di sana ada duka dan nestapa. Maka ini butuh kesabaran. Makanya Luqman ingatkan, wasbir 'ala ma asabak, dan sabar kamu terhadap apa yang menimpa dirimu. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang bersabar. Satta nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul, yang paling mulia di antara mereka siapa, Pak? Mereka yang digelari dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? 5 orang nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka diberikan julukan sebagai ulul azmi? Kata para ulama, karena mereka adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang berada pada tingkat kesabaran yang paling tinggi. Yang berada pada tingkat kesabaran yang paling tinggi. Maka disebut ulul azmi. Ulul azmi, orang yang berada pada tingkat kesabaran tertinggi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran adalah perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan keutamaan bagi mereka-mereka yang bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala akan wariskan untuk mereka yang bersabar warisan yang termulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada mereka-mereka yang senantiasa bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Quran, dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan pahala dan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Kalau amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan jatahnya, ukurannya sekian, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sabar bighairi hisab, tanpa batas itu sabar. Subhanallah. Menunjukkan apa? Betapa besar nilai kesabaran ini.
Dan lihat orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, masuk ke dalam surga, disambut oleh malaikat Allah. Sambutan malaikat apa? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Padahal ini orang kan masuk surga itu bukan hanya dengan amalan kesabaran. Mungkin dia masuk surga karena sholatnya, mungkin dia masuk surga karena puasanya, mungkin dia masuk surga karena hajinya, mungkin dia masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan, dan mungkin yang lainnya. Tapi malaikat sambutannya cuma satu, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Kenapa malaikat sebut sabar? Karena kunci dari semua kebaikan adalah dengan kesabaran. Tidak mungkin kita bisa mampu menegakkan sholat kecuali dengan sabar. Tidak mungkin kita mampu berpuasa kecuali dengan sabar. Tidak mungkin kita mampu untuk menunaikan ibadah haji, umrah, dan semua amal kebaikan kecuali dengan kesabaran. Sebagaimana tidak mungkin kita bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kesabaran. Maka kesabaran kunci dari semua kebaikan. Makanya malaikat ketika menyambut para penghuni surga, sambutannya cuma satu kalimat itu, keselamatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat, kesabaran itu tatkala berada pada goncangan yang pertama, itu sabar. Tatkala berada pada goncangan yang pertama, karena yang namanya musibah dengan berlalunya hari terasa ringan, ya kan? Beda pada saat musibah itu pertama kali didengar, oh itu beratnya minta ampun. Apalagi musibah-musibah berat yang menimpa mungkin keluarga kita, ada sesuatu yang menimpanya, itu sangat berat. Tapi dengan berlalunya waktu, berlalunya hari, terasa ringan kan? Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa kesabaran yang paling kuat adalah kesabaran di goncangan yang pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang menangis di kuburan, Pak. Wanita ini menangis terseduh-seduh. Ternyata dia berada di kuburan anaknya yang meninggal. Maka Nabi lewat, Nabi SAW berikan nasihat kepada wanita itu. Kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu, kata Nabi. Wanita ini langsung menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusib musibati, pergi kamu dari sini, karena kamu tidak menimpa, karena kamu tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Pergi kamu dari sini. Dia ucapkan itu kepada Nabi. Tapi wanita ini tidak sadar, dia tidak tahu yang menasihati itu Nabi. Tatkala diberitahukan kepada dia, yang kau bilang tadi itu, yang kau tegur tadi itu, yang kau usir tadi itu Nabi SAW. Maka mendengarkan itu dia langsung ketakutan. Oh ternyata Nabi. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Maka dia buru-buru ke rumah Nabi SAW mau minta maaf. Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi tidak melihat kalau yang ternyata menasihati itu adalah engkau. Maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW harap maklum. Ya memang kalau orang sudah kena musibah kadang seperti itu, tidak sadar terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, sampai Nabi dia marahi. Nah, Nabi harap maklum, tapi Nabi SAW ingatkan kepada wanita itu. Kata Nabi apa? Innamas sabru indas sadamatil ula. Ketahuilah, sesungguhnya kesabaran itu tatkala pada goncangan yang pertama. Tatkala pada goncangan yang pertama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan disinilah diuji kesabaran orang itu. Kesabaran orang itu bertingkat-tingkat. Orang, Pak, kalau kaitannya dengan orang lain,
ya, yang membuat dia tidak sabar, dia bisa tidak sabar dengan hal itu. Tapi kalau misalnya musibah menimpa dirinya tanpa kaitannya dengan orang lain, mungkin dia masih bisa untuk lebih bersabar. Contoh misalnya, ada orang kena musibah, kecelakaan tunggal, ya salah dia sendiri, jatuh dia dari motornya misalnya. Nah, apa yang dia lakukan? Ya sabar saja kan? Ya sabar, siapa mau dimarahi. Tapi coba kalau misalnya dia kecelakaan, tapi ada yang menyebabkan dia celaka, bukan kecelakaan tunggal. Di situ bersabar itu berat di situ. Iya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Innamas sabaru inda sodamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah goncangan yang pertama. Ada pada goncangan yang pertama. Kapan dia mampu bersabar, disitulah orang yang sabar. Tapi kalau sudah berlalu waktu, ya memang sudah ringan perkaranya. Dengan berlalunya hari, apalagi sudah bulan, apalagi sudah tahunan, lupa itu musibah itu. Tapi kalau baru-baru pertama, nah itu berat rasanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diambil dari Atha bin Abi Rabah, di mana beliau mengambil hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bercerita, ala uri kamra'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas bersabda, Ibnu Abbas berkata kepada murid-muridnya, inginkah kuperlihatkan kepada kalian seorang wanita yang dia adalah penghuni surga? Murid-muridnya Ibnu Abbas menjawab, bala, iya, tentu wahai Ibnu Abbas, mana perempuan yang menjadi penghuni surga itu? Maka tidak lama lewat seorang perempuan, seorang wanita hitam, ya, yang kurang menarik perempuannya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda, itu perempuan hitam itu, dia penghuni surga, kata Ibnu Abbas. Loh, kenapa Ibnu Abbas bisa mengetahuinya? Ternyata Ibnu Abbas tahu hal tersebut dari Nabi. Dia ceritakan bahwa perempuan ini pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan ini mengadukan suatu penyakit yang dideritanya. Dia berkata, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, saya ini ditimpa penyakit usra. Usra itu penyakit ayan, kalau kita sekarang penyakit ayan. Wa inni atakasyafu fada'ullahu li. Ya Rasulullah, sakit ini sangat menderita aku karenanya. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan diriku. Maka Rasulullah bersabda kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku doakan kamu dan Allah akan sembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kamu mau hal yang lain, kamu sabar dan bagimu surga. Nabi berikan pilihan. Kalau mau saya doakan, ya saya doakan kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar, itu kan yang menimpamu itu kan musibah. Penyakit itu juga musibah. Kalau kamu mau sabar, bagimu surga, kata Nabi SAW kepada wanita ini. Maka mendengarkan itu, wanita itu langsung menjawab, asbir ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih sabar ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat, kenapa? Jaminannya Pak, jaminannya surga, kata Nabi SAW. Kalau kamu mampu sabar, bagimu surga. Sudah, dia sabar. Nah, tapi wanita ini subhanallah, dia orang yang sangat menjaga kehormatannya. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akan tetapi saya ini ya Rasul, kalau penyakit itu menimpa saya ini sering atakasyaf, sering terbuka auratku ya Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah supaya kalau aku terkena penyakit itu, maka auratku bisa tertutup. Maka Rasulullah doakan hal tersebut. Maka semenjak Nabi doakan, tatkala kambuh penyakit ayannya, maka dia tidak pernah tersingkap auratnya, berkat doanya Nabi SAW.
Tapi subhanallah, perhatikan bagaimana perempuan ini. Ya. Orangnya disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan Ibnu Abbas orangnya wanita hitam, kurang menarik. Dan dia masih tetap memperhatikan auratnya. Kalau tersingkap. Padahal kalaupun tersingkap, kan dia tidak sadar juga, tidak dosa. Yang menyingkap aurat yang dosa itu kalau dia sengaja. Ini dia tidak sengaja, dia sakit, dia tidak sadar. Tapi karena dia adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya, dia pedulikan hal tersebut. Dia berdoa kepada Nabi, dia minta kepada Nabi supaya Nabi doakan agar auratnya tidak tersingkap tatkala kambuh penyakitnya itu. Nah, ini luar biasa. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesabaran sekali lagi adalah perkara yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pertolongan Allah akan datang dengan kesabaran. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dengan adanya kesabaran. Perhatikan Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Bani Israel itu ditindas oleh raja yang sangat zalim ketika itu, yaitu Fir'aun. Penguasa yang paling zalim tatkala itu. Bayangkan, ya, dia mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi. Bayangkan dia menantang Allah Subhanahu wa taala, minta dibangunkan apa? Tangga ke atas langit, ya. Kepada perdana menterinya Haman, ya Haman, ibnili sarha. Wahai Haman, tolong bangunkan aku tangga ke atas langit. Kenapa? Aku mau melihat Tuhannya si Musa itu. Mau kutantang. Ini Fir'aun betapa zalimnya dia. Mau menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan betapa zalimnya Fir'aun ini di dalam keputusan dalam pemerintahnya. Kalau ada anak laki-laki lahir harus dibunuh. Anak perempuan dia biarkan hidup. Karena dia khawatir akan datang saingan. Kalau anak laki-laki kuat, nanti tumbuh besar, nanti menyaingi kerajaan dan kekuasaannya. Tidak mau Fir'aun. Akhirnya kalau setiap anak laki-laki lahir dari Bani Israel dibunuhnya. Maka betapa Bani Israel ketika itu, tatkala lahir anak mereka pun ketakutan. Kalau ini anak laki-laki selesai sudah, diambil sama Fir'aun, dibunuh sama Fir'aun. Nah, subhanallah, dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yang kemudian Nabi Musa ini ternyata diselamatkan oleh istrinya si Fir'aun sendiri, yang kemudian istri Fir'aun minta izin kepada Fir'aun supaya diizinkan satu anak ini saja supaya bisa dipelihara. Fir'aun karena cintanya sama istrinya, dia izinkan, ya sudah satu ini saja. Anggapan Fir'aun, ya kalau satu kan tidak bisa berikan apa-apa, tidak bisa memberikan perlawanan, satu orang. Tidak tahu satu orang ini ternyata Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ketika itu tumbuh dan besar justru di rumah Fir'aun. Subhanallah. Di rumah Fir'aun Nabi Musa itu pertama tumbuh besar. Nah, sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ma'rifah, diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian memerangi Fir'aun. Karena sebab itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Habis semua kerajaannya. Nah, dan perhatikan bagaimana Allah ceritakan kemenangan Bani Israel dari Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Pak dalam Quran. Bagaimana Bani Israel itu bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Quran, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu yang maha indah kepada Bani Israel. Allah menangkan mereka dari Fir'aun. Kenapa? Bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka. Lihat, karena sebab apa? Kesabaran mereka. Ya, mereka tahu kalau mereka harus melawan Fir'aun, mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu. Nah,
Apa yang mereka lakukan ketika itu? Sabar. Sabar dan terus bersabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, seseorang tatkala menghadapi penguasa-penguasa yang zalim misalnya, dia butuh sabar. Dia butuh sabar dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan di balik kesabaran kita. Nabi pernah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya ada sesuatu yang dia tidak sukai, sabar, kata Nabi. Sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau orang melihat yang seperti ini, wah, kok kita sabar terus? Sampai kapan Ustadz mau sabar? Nabi perintahkan apa? Sabar. Ya. Falyasbir, kata Nabi, sabar. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa ahadun minan nas, tidak ada seorang pun dari manusia, kharaja minas sultani shibron, yang dia keluar dari ketaatan kepada penguasanya shibron, walaupun cuman sejengkal, famata mata mitatan jahiliyah, kalau dia meninggal maka meninggalnya di atas mati jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Nabi perintahkan untuk sabar, Pak. Sabar dan sabar. Ya. Bukan artinya sabar itu tidak melakukan usaha apa-apa, ya, bukan itu. Tetap kita lakukan usaha, nasihat tetap kita jalankan. Tapi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Keluar dari ketaatan kepada penguasa, ini perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah kita. Isma wa ati wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Isma wa ati, dengar dan taatlah walaupun punggungmu harus dipukul dan walaupun hartamu harus diambil. Dengar dan taat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana wejangan-wejangannya Nabi, Pak, bagaimana nasihat-nasihatnya Nabi, itu sangat pas sekali dengan kehidupan kita di akhir zaman seperti ini. Ya, sangat pas sekali. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Dan ternyata memang pas sesuai dengan apa yang kita hadapi. Nah, kita ini kan hidup di akhir zaman. Terlalu banyak kezoliman, terlalu banyak ketidakadilan. Nah, kalau semua itu kita tidak sabar dalam menghadapinya, maka kita sendiri yang akan gugur, Pak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan tiba, dan Allah akan menjanjikan hal yang demikian itu. Perhatikan Nabi SAW, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah, 13 tahun beliau berdakwah di sana. Di kota Mekkah, di awal-awal Islam, apakah selama 3 tahun orang-orang Mekkah mau menerima dakwah Nabi? Tidak. Justru Nabi harus hijrah dari Mekkah pergi ke Madinah. 13 tahun ini. Baru yang memberikan dakwah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk menahan tangan-tangan mereka. Belum diwajibkan dan disyariatkan berjihad ketika itu. Padahal, Pak, kalau Allah mau, Allah kan mampu tinggal binasakan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah saat itu. Mampu kan Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka? Tidak menunggu Nabi harus hijrah dulu. Ya kan? Tapi apa? Yang namanya sebab harus dijalani. Makanya Nabi hijrah dulu. Setelah Nabi hijrah di Madinah, Nabi dapatkan kekuatan, baru ada syariat jihad. Baru ada syariat jihad. Nah, ini menunjukkan yang namanya sebab itu memang harus dijalani. Ya. Setelahnya baru datang pertolongan. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Allah ingin timpakan musibah kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk apa, Pak? Membuat perahu supaya selamat. Padahal kalau kita berpikir, ya, mampu ndak Allah selamatkan Nabi Nuh berserta kaumnya tanpa harus membuat perahu? Mampu kan Allah? Mampu. Tapi kenapa disuruh buat perahu? Sebab akibat memang harus dijalani. Iya.
Memang harus dijalani. Kalau mau selamat, ya jalani sebab-sebab keselamatan itu. Jalani sebab-sebab keselamatan itu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keselamatan. Nah, di antara sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang terbesarnya adalah kesabaran. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa'lam annan nasra ma'as sabar. Ketahuilah bersama dengan pertolongan ada kesabaran. Bersama dengan kesabaran ada yang namanya pertolongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Quran ada surat An-Nasr, surat pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan fath, kemenangan. Ditafsirkan oleh para ulama dengan Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Nah, Nabi SAW ketika keluar dari Makkah membawa kaum muslimin jumlah berapa orang saja. Nah, kemudian ketika Nabi SAW di Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Nabi membawa 10.000 pasukan seluruhnya kaum muslimin. Nabi SAW masuk tanpa melakukan perlawanan. Semua orang kafir Quraisy kabur, tidak berani mereka melihat pasukan kaum muslimin. Maka ketika itu Nabi masuk tanpa melakukan perlawanan, tanpa melakukan peperangan. Nabi hancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Nabi murnikan semua kesyirikan-kesyirikan. Nah, kemudian Nabi kumpulkan orang-orang kafir Quraisy yang masih bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Dikumpulkan oleh Nabi. Setelah dikumpulkan, Nabi tanya kepada mereka ini, orang-orang kafir Quraisy yang dulu menyiksa Nabi, yang dulu menyiksa sahabat sampai membunuh sahabat. Nabi katakan kepada mereka, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku harus lakukan terhadap kalian ini? Lihat, mereka sudah dikepung sama pasukan kaum muslimin, lengkap dengan persenjataannya. Mereka tertunduk, ya, hina ketika itu. Nabi tanya kepada mereka, aku harus apakan kalian ini? Kata Nabi SAW. Maka mereka pun memelas Nabi. Katanya apa? Engkau adalah seorang yang baik, anak orang yang baik, engkau orangnya sangat jujur. Diingatkan apa namanya? Akhlaknya Nabi. Padahal sebelumnya apa? Sebelumnya mencela Nabi, sebelumnya mencaci Nabi SAW, ingin membunuh Nabi. Subhanallah. Nabi SAW, Pak, orangnya sangat lembut. Kata Nabi SAW, idhabu wa antum hur. Pergilah kalian dan kalian adalah orang yang bebas. Dibebaskan oleh Nabi SAW. Subhanallah. Nah, tapi karena sikapnya Nabi SAW seperti itu, sebagian orang-orang kafir Quraisy tersentuh dengan akhlaknya Nabi, akhirnya masuk Islam, Pak. Makanya dalam surat Al-Fatah itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau sudah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Nah, kemenangan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ingatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala tetap ingatkan nabinya untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memuji Rabb kamu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan bahwa sesungguhnya kelapangan akan ada bersama dengan kesulitan. Wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya sesudah adanya kesulitan akan datang yang namanya kemudahan. Kesulitan itu tidak akan selama-lamanya. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan akan datang kemudahan. Ya, Allah sebutkan yusran di situ dalam bentuk nakirah. Diulang lagi sama Allah, menunjukkan yusron yang pertama beda dengan yusron yang kedua.
Sementara al-usr Allah sebutkan dalam bentuk ma'rifah, al-usr satu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ulangi juga. Allah ulangi, tapi kata para ulama maknanya satu. Kesulitan satu, kemudahan dua. Tidak mungkin kesulitan yang satu mengalahkan dua kemudahan. Makanya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan Allah katakan dalam bentuk ma'a. Ma'a itu artinya Pak, bersama. Artinya apa? Di balik kesulitan sudah ada kemudahan sebenarnya. Kalau kita mau lihat, ketika kita ada dalam kesulitan, di sela-sela kesulitan itu ada kemudahan. Namun banyak orang tidak mau sabar mendapatkan kemudahan. Banyak-banyak orang menempuh jalan pintas. Nah, inilah susahnya manusia. Kalau sudah menempuh jalan pintas, tidak mau sabar lagi. Kalau sudah tidak mau sabar, pertolongan Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang-orang yang tidak sabar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dengan kesabaran dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mampu bersabar dalam menjalani ketaatan, meninggalkan larangan, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.